Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7510 sampai bab 7511. Saat lonceng tahun baru berdentang, waktu baru menunjukkan pukul 9 malam di Maladewa. Untuk menciptakan suasana meriah, Bernard Elno tak tanggung-tanggung, membeli beragam kembang api dan mengatur agar diluncurkan dari perahu-perahu di teluk. Kembang api warna-warni membubung dari pantai, melesat ke angkasa sebelum meledak menjadi pertunjukan yang memukau, pantulannya berkilauan di permukaan laut. Perpaduan sempurna antara laut dan langit sungguh memukau, memikat semua orang dalam keindahannya. Xiao Churan menatap kembang api di tepi laut, bergumam lirih, sudah lama sekali aku tak melihat kembang api seindah ini. Alan, yang merekam dengan ponselnya, mendesah sambil berceloteh, siapa yang tak setuju? Kota ini melarang kembang api selama bertahun-tahun, aku hampir lupa bagaimana kembang api itu. Kembang api ini sungguh menakjubkan, apalagi jika dipentaskan dari dekat, dan dipentaskan di atas air. Mata Xiao Changkun memantulkan semburan cahaya kecil, wajahnya berkerut karena nostalgia bahagia. Ia tersenyum, mengenang, waktu kecil dulu, hal favoritku adalah menyalakan petasan. Kami punya keluarga yang lumayan saat itu, dan cukup uang. Saat tahun baru, aku menghabiskan semua uang angpaoku untuk segala macam petasan. Sekelompok anak-anak akan mengikutiku, dan ketika aku memberi mereka beberapa letupan atau kembang api, mereka akan senang, memilihku sebagai Panglima Agung. Mereka, Alan, yang tak menyadari kenangan indahnya, menggoda dengan nada mengejek, "Cih, dengan Xiao Changqian di sini, kau jadi Komandan Agung? Gelar itu pasti milik kakakmu, kan?" Xiao Changkun melambaikan tangan dengan acuh, "Tidak, kau tidak mengerti. Kami berbeda usia, tidak satu angkatan. Dia adalah Komandan Agung krunya, dan aku adalah Komandan Agungku." Alan, sambil mengunyah biji bunga matahari, menyeringai, "Dengan otak licik kakakmu, apa dia pernah mencoba mengambil alih kru MU?" Xiao Changkun menepuk pahanya. "Hei, kau benar sekali. Dia selalu mengincar kruku, tapi aku tak pernah setuju. Aku juga sering dipukuli olehnya." Sudah kuduga, Alan mendengus, Xiao Changqian memang tipe yang selalu pengecut, selalu ingin memanfaatkan orang lain. Xiao Changkun mengangguk sambil mendesah, dia dimanja habis-habisan oleh ibuku sejak kecil. Menginginkan segalanya, entah itu miliknya atau bukan. Alan, penasaran, bertanya, "Aneh juga. Kebanyakan keluarga terlalu memanjakan si bungsu, jadi kenapa ibumu begitu bias terhadap kakakmu?" Xiao Changkun tersenyum kecut, "Aku tidak sepenurut dia waktu kecil. Dia lebih pintar, tahu cara menyenangkannya. Lagi pula, tidak ada keluarga yang benar-benar menyeimbangkan segalanya dengan sempurna, satu pihak selalu sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Itu normal." Alan sengaja menggoda, "Adikmu memang licik sejak awal, dan kau mudah ditindas. Pasangan yang saling melengkapi." Xiao Changkun mengabaikan sindirannya, tiba-tiba mendesah, "Aku penasaran bagaimana mereka menghabiskan tahun baru ini. Bagaimana kabar mereka?" Alan kesal, "Oh, kau masih memikirkan mereka? Terlalu banyak waktu luang. Omong kosong macam apa itu?" Gerutu Xiao Changkun, "Mereka tetap keluarga, ikatan darah, dan sebagainya. Bahkan jika kita tidak bicara, aku tetap penasaran. Qian Hongyan memang menghasilkan uang akhir-akhir ini, tapi setelah kau ikut campur, aku yakin dia tidak punya apa-apa sekarang." Alan membalas dengan menantang, "Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya menyebarkan penipuan itu? Aku membongkarnya demi kebaikan masyarakat." Xiao Changkun menghela napas, 9 dari 10 influencer adalah penipu, dia tidak berbeda. Jika dia menghasilkan uang, ibuku pasti bisa menikmati beberapa hari yang baik. Alan mendengus, "Dia? Hari-hari yang baik?"
Tuhan terlalu baik membiarkannya hidup selama ini. Nenek tua itu seharusnya sudah pergi sejak lama. Ayahmu seharusnya membawanya bersamanya saat beliau meninggal. Xiao Changkun memerah karena marah. Ibuku sudah lanjut usia, berapa hari lagi umurnya? Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit rasa hormat? Xiao Churan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, pikirannya melayang ke Ibu Ye Chen, An Chengqi, seorang wanita luar biasa yang dirayakan oleh banyak orang Tiongkok dengan buku dan biografi. Kemudian dia menatap ibunya sendiri. Meskipun dia tidak meremehkannya, sejak mengetahui identitas asli Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan. Rasa malu yang tak terlukiskan membuat kelopak matanya terasa panas. Ia mendesah pada Alan, "Bu, cukup. Sudah lama sekali kita berpisah dari nenek dan paman. Dendam apa yang membuatmu begitu membenci mereka? Ini tahun baru, dan kau masih mengutuknya sampai mati?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Alan, yang tidak menyadari gejolak batin putrinya yang lebih dalam, berasumsi bahwa itu hanyalah omelannya yang biasa, tanpa maksud apapun. Ia mencibir, "Memangnya kenapa kalau aku mengutuknya? Percayalah, tidak menghajar nenek tua itu sampai mati saja sudah membuatku menjadi orang suci. Jika orangnya tidak terlalu terkendali, nenekmu pasti sudah mati berkali-kali. Mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi subjek film dokumenter kriminal." Ia melanjutkan sambil menyeringai, "Sejujurnya, satu-satunya orang baik di keluarga Xiao adalah kakekmu. Bertahun-tahun yang lalu, aku membencinya karena memaksakan menantu yang baik kepadamu. Tetapi sekarang aku tahu dia memperhatikanmu. Kalau tidak, kita tidak akan hidup dengan baik. Seharusnya dia hidup lebih lama, dan nenekmu seharusnya pergi lebih cepat. Orang baik mati muda, sementara bencana hidup selamanya." Alan, yang selalu cepat meluapkan amarahnya, menemukan kegembiraan dalam omelannya yang tak terkendali. Selama bertahun-tahun, ia mengimbangi frustrasi di luar dengan meluapkannya di rumah. Terkadang, ia sengaja memancing keributan. Seperti sekarang, sindiran awalnya pada Nyonya Tua Xiao biasa saja, tetapi dengan Xiao Changkun dan Xiao Churan yang menghardiknya, ia menjadi kesal. Hal itu memicu sebuah perlawanan. "Oh, aku mengutuk nenek sihir itu untuk melampiaskan amarah, dan kalian berdua berani melawanku? Baiklah, aku akan mengutuknya sampai mati." Kata-katanya mengalir deras seperti tembakan senapan mesin. Nenek sihir itu menindasku selama bertahun-tahun, bahkan mematahkan kakiku. Jika suatu hari ia meninggal, aku akan membeli petasan senilai 20.000 pound untuk merayakannya. Bahkan jika kota melarangnya, aku akan menyalakannya. Kurung aku berhari-hari, aku tidak peduli, aku akan memastikan nenek sihir itu tidak akan tenang bahkan dalam kematian. Xiao Churan yang biasanya lembut tiba-tiba berdiri, membanting meja, berteriak, "Cukup!" Ledakan amarahnya tidak hanya mengejutkan Xiao Changkun dan Alan tetapi juga tamu-tamu di dekatnya. Kehilangan kendali, Xiao Churan mengabaikan tatapan tertegun mereka, lalu bergegas keluar. Ye Chen bergegas mengejarnya, sementara Alan bergumam keras kepala, "Anak ini selalu berpihak pada orang luar, tak pernah berpihak padaku." Saat Xiao Churan menerobos keluar, air mata mengalir deras. Ye Chen menyusul, melihat wajahnya yang berlinang air mata, dan bertanya dengan khawatir, "Sayang, ada apa?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya, dengan keras kepala berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Ye Chen merasakan ada yang tidak beres, mendesak, "Kenapa kamu menangis? Ibumu selalu seperti ini. Sungguh, aku sudah terbiasa. Kamu sudah tinggal bersamanya selama 30 tahun, kamu seharusnya juga begitu." Xiao Churan terisak, "Aku hanya tidak ingin dia seperti ini selamanya. Aku hanya ingin dia membaik, menjadi lebih baik, berhenti merusak segalanya. Kenapa dia tidak bisa melakukannya? Selama hampir 30 tahun, dia tetap sama. Dia telah menderita begitu banyak kehilangan, tetapi tidak pernah belajar satu pelajaran pun. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memperbaiki kekurangan atau masalahnya. Selalu saja salah orang lain, selalu ada yang menyakitinya. Tahukah kau satu-satunya kemajuan yang pernah kulihat darinya selama ini?
Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan canggung, bertanya, "Apa itu?" Xiao Churan berteriak, "Sikapnya padamu. Satu-satunya hal yang dia perbaiki selama ini adalah cara dia memperlakukanmu. Tidak ada yang berubah atau membaik sama sekali." Ye Chen menghibur, "Meskipun hanya sedikit kemajuan, itu tetap berarti, kan? Kau tidak bisa bilang dia tidak membuat kemajuan sama sekali." Xiao Churan terisak tak terkendali. "Tersedak? Ya, ada sedikit kemajuan, tapi aku tahu itu bukan dia yang membaik. Melainkan kau yang membaik." Ia mendongak, mata merahnya menatap Ye Chen, air mata mengalir deras saat ia tersedak. "Itu karena kemampuanmu semakin kuat, koneksimu semakin luas, dan kekayaanmu semakin besar, sehingga ia memanggilmu menantu yang baik, tidak lagi mengejek atau menghinamu seperti sebelumnya. Pada akhirnya, ia tetap sama seperti sebelumnya." Saat itu, emosi Xiao Churan runtuh total. Ia terduduk di tanah, membenamkan wajahnya di lengannya, gemetar karena isak tangis. Ye Chen tidak mengerti. Ia merasa Xiao Churan seharusnya tidak sesensitif itu. Katanya, kutu tidak akan terasa lagi setelah terlalu banyak digigit. Ia telah menahan tusukan M. Alan selama 5 atau 6 tahun dan kebal. Jadi mengapa Xiao Churan, setelah 30 tahun, tiba-tiba kehilangan ketenangannya? Ia menduga keadaan itu bukan sepenuhnya karena M. Alan, tetapi ia tidak dapat menemukan apa lagi yang salah. Beberapa hal dalam hidup bagaikan soal matematika yang kehilangan salah satu syarat kunci. Anda tahu ada yang salah, tetapi Anda tidak dapat menemukan jawabannya atau menemukan solusi yang tepat. Rasa sakit Xiao Churan adalah puncak dari frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun, kepahitan yang tak terucapkan, dan kesedihan yang tak berujung. Bayangan bahwa sebulan lagi ia akan menghilang dari dunia Ye Chen membuat hatinya semakin sakit. Saat itu, ia adalah orang paling kesepian di dunia. Bersambung.